Jadi untuk prioritas 1, tidak membuat akun, tidak memperbaiki data, dan juga tidak melakukan pemilihan formasi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi sebuah kabar gembira dari Kemenpan RB tentang progres seleksi P3K guru tahun 2022, dan inilah merupakan sebuah indikasi atau sinyal kuat bahwa seleksi P3K guru 2022 ini nanti akan segera dibuka dan tidak akan ditunda lagi, teman-teman. Baik itu bagi pelamar prioritas 1, kemudian prioritas 2 dan juga ketiga, dan juga peserta prioritas yang keempat atau dalam kategori pelamar umum. Kemudian teman-teman juga harus mengetahui kira-kira nanti siapa saja yang wajib membuat akun SSCASN. Kira-kira apakah nanti P1 juga membuat, P2, kemudian P3 dan juga P4. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelumnya dari Pen RB ini sudah merilis ya terkait tentang jadwal seleksi P3K di tahun 2022, yang mana di sini dimulai dari penetapan keputusan menteri, dan selanjutnya di sini kalau misalkan kita cek ya, di sini adalah kita masuk pada tanggal 28 Agustus 2022, yang mana di sini ini adalah sudah sampai pada minggu yang keempat, teman-teman. Ialah minggu keempat. Ini jadwalnya ini adalah terjadi yaitu kegiatan rakor transfer naskah soal seleksi ASN di tahun 2022. Dan baru saja di sini dari Pan RB telah menyampaikan sebuah informasi penting bahwa saat ini untuk naskah soal seleksi kompetensi P3K ini sudah rampung ya, atau sudah selesai. Panselnas ini siap untuk melakukan pengawalan ya di setiap tahapnya. Ini adalah diposting yaitu tanggal 29 Agustus tahun 2022. Selanjutnya di sini langsung kita kutip dari situs Pan RB bahwa memang benar yaitu untuk naskah soal seleksi kompetensi P3K ini sudah rampung. Panselnas ini siap kawal untuk di tiap tahapnya. Ini adalah merupakan dokumentasinya, teman-teman. Dan berikutnya di sini sudah dilakukan yaitu serah terima ya berita acara naskah soal seleksi kompetensi manajerial, seleksi sosiokultural, wawancara P3K dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek yaitu Suharti ya kepada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Alex Denny di Jakarta pada hari Senin 29 Agustus 2022. Yang mana di sini dilaporkan bahwa dari Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas pengadaan aparatur sipil negara ASN 2022 ini telah menerima naskah soal seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural dan juga wawancara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penyerahan naskah soal seleksi kompetensi teknis untuk jabatan fungsional dosen. Naskah soal diterima secara simbolis Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yaitu Bapak Alex Denny dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek di Jakarta pada hari Senin di hari ini, teman. Dalam hal ini Kemdikbudristek ini tidak hanya bertindak sebagai bagian dari Panselnas tetapi juga sebagai instansi pembina jabatan fungsional dosen. Alex yang mewakili Panselnas ini mengungkapkan di dalam pengadaan ASN, Panselnas selalu berkontemplasi ya demi perbaikan pengadaan ASN dan transformasi SDM aparatur secara seluruh. Kemudian Panselnas terbuka terhadap berbagai masukan agar transformasi SDM aparatur ini tidak dicederai oleh kejadian yang tidak diharapkan, ujar beliau. Selanjutnya, naskah soal yang telah diserahkan ini akan digunakan dalam seleksi kompetensi P3K 2022. Seleksi kompetensi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan juga kompetensi sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan calon pelamar. Naskah soal diserahkan dalam bentuk dokumen digital terinskripsi untuk mencegah kebocoran data. Hal ini demi menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya. Tim Panselnas yang terdiri dari Kemenpan RB, BSSN, BPKP, BRIN, dan BKN ikut terlibat dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan penyusunan dan transfer soal seleksi P3K. Alex yang merupakan Sekretaris Tim Pengarah Panselnas Pengadaan CASN 2022 menyampaikan apresiasinya kepada Kemdikbudristek yang telah mengkoordinasikan penyusunan naskah soal seleksi kompetensi dan wawancara P3K.
serta naskah soal seleksi kompetensi P3K untuk jabatan dosen ini dengan baik. Pasalnas diharapkan dapat tetap solid ya dalam menjaga keamanan kerahasiaan soal sejak diterima, ditransfer server Kemdikbudristek ke server BKN dan sampai dengan digunakan untuk proses seleksi nantinya. Marilah kita kawal, kelola, serta manfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab agar seluruh proses seleksi ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya naskah soal seleksi kompetensi P3K dan juga P3K jabatan fungsional dosen yang disusun merupakan hasil evaluasi secara detail dari pelaksanaan seleksi tahun sebelumnya. Evaluasi yang dimaksud mulai dari tingkat kesulitan soal hingga distribusi aneka ragam dimensi sehingga dirumuskan penyesuaian-penyesuaian. Kita memastikan soal yang disusun benar-benar dikonstruksi secara lebih baik untuk penjaminan mutu. Nah, dengan demikian bahwa untuk jadwal terkait tentang naskah soal seleksi P3K ini adalah sudah dilakukan ya teman-teman pada hari ini, dan hal tersebut adalah sesuai dengan jadwal yang telah dirilis oleh PAN-RB sebelumnya terkait tentang jadwal seleksi P3K tahun 2022, yang mana di sini untuk pengadaan yaitu rakor transfer naskah soal seleksi ASN P3K ini adalah memang benar-benar dilakukan pada minggu keempat Agustus 2022. Dengan demikian nanti pada tanggal minggu ke-1 bulan September ini nanti akan dilakukan yaitu rakor pengadaan ASN tahun 2022. Yang benar di sini nanti menjadi indikasi juga bahwa untuk pembukaan pendaftaran seleksi ASN ini adalah memang benar nanti akan dilakukan pada minggu ketiga dan juga minggu keempat di tahun 2022 pada bulan September ini ya. Jadi di sini sudah tepat waktu sekali teman-teman kita pantau di akun kita masing-masing. Selanjutnya nantinya kita itu melakukan pendaftaran untuk seleksi P3K guru di tahun 2022 itu seperti biasa, yaitu melalui akun portal SSC ASN ya. Ya benar, nanti ketika sudah dibuka pada minggu ketiga dan juga keempat bulan September ini nanti akan sudah muncul yaitu untuk tombol kita membuat akun. Kemudian untuk melihat daftar instansi yang membuka pendaftaran ini kita bisa klik di sini. Nanti munculnya adalah sesuai dengan jadwal yang dirilis ya oleh PAN-RB. Berikutnya nanti bagi teman-teman akan ada tombol yaitu untuk kita itu membuat akun dan juga ada tombol yang buat login. Tentunya di sini nanti akan ada kategori guru honorer yang harus membuat akun SSCASN. Namun ada juga yang tidak perlu membuat akun. Namun di sini cukup login saja dengan akun di tahun 2021. Dan juga akan ada yang bisa membenahi ya atau merevisi untuk isian data maupun juga uploadan berkas yang sudah berhasil diupload. Kemudian siapa saja yang harus membuat akun dan tidak membuat akun, serta siapa yang bisa memperbaiki berkas, siapa yang melakukan pemilihan formasi. Nah, seperti yang ada di bagian ini teman-teman bisa menyimak, yaitu pelamar prioritas inikah haruskah membuat akun ya di SSCASN lagi. Nah, berikutnya di sini kita kutip ya teman-teman, yaitu bahwa di sini dikategorikan untuk pelamar. Nah, untuk pelamar ini dikategorikan ke dalam pelamar prioritas 1. Kemudian ini terkait tentang pembuatan akun SSCASN ya. Dikategorikan untuk pelamar prioritas 1, kemudian yang telah memiliki akun dan juga yang belum memiliki akun. Nah, di sini nanti untuk teman-teman pelamar prioritas 1 artinya teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade tahun 2021, entah itu dari guru sekolah negeri, THK2, lulusan PPG maupun juga guru sekolah swasta. Maka di sini untuk membuat akun apakah kita membuat, tentu saja di sini kita tidak perlu membuat akun. Kemudian apakah kita bisa upload atau mengupdate data, ini adalah kita tidak perlu. Nah, kemudian apakah kita harus memilih formasi? Tentunya tidak perlu memilih formasi. Dikarenakan untuk teman-teman prioritas 1 itu nanti mekanisme langsung menggunakan mekanisme penempatan ya, langsung ditempatkan dan itu akan muncul pada akun SSCASN kita. Kita nanti tinggal konfirmasi saja teman-teman. Jadi untuk prioritas 1 tidak membuat akun, tidak memperbaiki data dan juga tidak melakukan pemilihan formasi. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan yang telah memiliki akun namun belum lulus passing grade itu bagaimana? Atau mungkin sudah punya akun namun juga belum ikut seleksi yang terdahulu, itu bagaimana? Ya, terus nanti untuk yang sudah memiliki akun ini adalah tidak perlu membuat akun. Kemudian apakah boleh upload atau update data? Ini adalah boleh ya. Ini adalah diwajibkan malahan. Kemudian memilih formasi, ini adalah wajib untuk melakukan pemilihan formasi. Kemudian yang belum memiliki akun ini adalah membuat akun, ini wajib. Kemudian
upload update data ini wajib, kemudian juga memilih formasi ini adalah juga wajib teman-teman. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.